Di tengah kota yang makin terang oleh lampu LED, ada satu kenyataan yang justru terasa gelap. Orang-orang bekerja lebih keras dari sebelumnya, tapi hasilnya makin kecil. Di warung Sopi, saya duduk dengan seorang teman bernama Bang Ucok, usianya 40 tahun lebih. Dia adalah seorang seniman. Sekarang, sudah agak lama job terasa sepi. Ia tertawa getir sambil berkata, Kang, saiki golek pangan koyok gabah nang di interi. Ono, tapi kudu disiseni siji-siji. Angele ra ketulungan kok. mencari nafkah sekarang memang seperti memungut gabah dari sela-sela anyaman tampah bambu. Ada, tapi tercecar. Susah dijangkau dan butuh kesabaran luar biasa. Dan sayangnya, Bang Ucok bukan satu-satunya. Coba kita lihat di sekitar. Banyak usaha yang dulu ramai, sekarang banyak yang mulai tumbang. Banyak ruko usaha kosong dan papan tulisan dikontrakkan terlihat usang. Banyak UMKM mulai menjual kursi, freezer, bahkan rak-rak bekas untuk bertahan hidup. Pemilik warung bakso dekat rumah saya sampai bilang, "Mas, saya jualan kayak ngobrol sama angin. Kursi penuh, tapi isinya cuma harapan. Ada yang tetap bertahan, tapi sekedar golek napas. Ada yang memilih banding steril jadi reseller, driver online, bahkan buruh harian. Semua merasakan satu hal yang sama, sepi." Jika kita flashback sebentar, harga kebutuhan naik, kompetisi makin gila, digitalisasi makin cepat dan gaya hidup berubah. Di satu sisi, dunia terlihat maju. Di sisi lain, rakyat kecil bingung mau melangkah kemana. Dan di tengah keadaan ini, sebagian masyarakat Jawa kemudian mulai mengingat ramalan lama. Jongko Joyoboyo. Dalam masyarakat Jawa, nama Joyoboyo bukan sekedar legenda. Ia seperti sebuah cermin peringatan yang sering muncul ketika keadaan negara terasa tidak menentu. Salah satu ramalan yang sering dikutip, zaman edan, yen ora melu edan ora keduman. Zaman gila, kalau tidak ikut gila, kita tidak kebagian apa-apa. Dan banyak orang merasa, kayaknya ini zamannya. Ada pula penggalan yang sering dibahas tentang manusia sulit mencari kerja, usaha tidak menentu, dan ketidakpastian di mana-mana. Meski kita tidak bisa menganggapnya literal, rasa-rasanya memang ada semacam benang merah antara apa yang tertulis di masa lalu dan apa yang kita alami sekarang. Kembali pada Bang Ucok. Waktu saya tanya apa rencananya ke depan, ia menunduk, suara campur lelah dan harapan. Aku yo kepingin urip, Kang, tapi saiki golek duit kuwi koyok ngoyak gabah sing mencolot metu saka tampah, ditangkep siji melayu loro. Tapi Bang Ucok tidak menyerah. Ia belajar editing dan mulai menjadi konten kreator lewat HP jadul dan membuka usaha angkringan di dekat rumahnya. Dalam diri anak manusia dan seorang kepala rumah tangga, saya melihat sesuatu. Manusia boleh terjepit keadaan, tapi harapan tidak pernah benar-benar mati. Mungkin kamu yang menonton video ini sedang berada di fase yang sama. Mungkin bisnis kamu sepi. Mungkin kamu juga sedang moyak gabah yang melesat dari celah-celah hidup. Tapi begini, ramalan Joyoboyo bukan sekedar soal kehancuran. Selalu ada bagian bahwa setelah zaman kacau akan muncul zaman baik, zaman makmur kembali. Dengan kata lain, zaman suram hanyalah pintu menuju perubahan. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidup berat, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Dan ingat ungkapan tadi, wong golek pangan koyok ngabah di interi. Mencari nafkah memang sulit, tapi bukan mustahil. Ngabah itu ada. Hanya perlu ketabahan, strategi baru, dan keberanian untuk terus memungut satu persatu. Karena dalam setiap zaman, termasuk zaman yang edan, harapan tetap punya tempatnya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Tetap waras, tetap bertahan, dan tetap percaya. Zaman berubah. Dan ketika itu tiba, semoga kita semua ikut merasakan kemakmurannya. Ibu, lihatlah negeri ini. Katanya kaya, tapi mengapa banyak orang harus menderita? Aku mengeluh, apakah berdosa? Ibu, katanya negeri ini jaya, tapi yang kaya
hanya mereka.